Swastiastu. Yang terhormat Bapak Igede Aryana Mahayasa, SDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian bisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Sebelum saya mempresentasikan proposal ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nima Destiani dengan NIM 210201423, absen 32. Adapun pokok pembahas yang akan saya bahas, yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian pustaka, dan yang ketiga bab 3 metode penelitian. Baik, adapun latar belakang dari penelitian ini adalah sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan karyawan sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapai tujuan perusahaan. Peningkatan kinerja karyawan yang tinggi sangat penting dalam suatu organisasi, karena dengan kinerja karyawan yang tinggi akan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dengan produktivitas yang meningkat, maka tujuan dari organisasi akan tercapai dengan sendirinya. Kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi pegawai dan para manajer baik berupa finansial maupun barang dan jasa pelayanan yang diterima oleh setiap orang karyawan. Disiplin merupakan sebuah titik awal dalam pencapaian kesuksesan bagi perusahaan. Penerapan disiplin di dalam sebuah perusahaan sangatlah penting agar semua karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut bersedia dengan sukarela mematuhi dan mentaati segala peraturan yang berlaku tanpa ada paksaan. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan, yang kedua untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, dan yang ketiga untuk mengetahui hubungan antara kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, adapun landasan teori dari penelitian ini, yang pertama manajemen sumber daya manusia. Tanod, Nanda, Aromega, Christopher Kojo, Victor P. Lengkong 2019 memberikan pendapat bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan anggota atau kelompok. Secara sederhana, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan sumber daya manusia. Dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan hal yang penting dan sangat menentukan. Yang kedua yaitu kinerja karyawan. Kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah sehasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mangkunegara 2010, Onsardi 2019. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu yang pertama ada efektivitas dan efisiensi, yang kedua ada faktor psikologis, dan yang ketiga faktor organisasi. Adapun karakteristik kinerja karyawan, yang pertama memiliki tanggung jawab yang tinggi, yang kedua berani mengambil dan menanggung risiko yang tinggi, yang ketiga memiliki tujuan realistis, yang keempat memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikannya, yang kelima memanfaatkan umpan balik atau feedback, dan yang terakhir mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. Baik, adapun indikator kinerja karyawan. Menurut Indrayana 2019, indikator kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kualitas, yang kedua ada kuantitas, yang ketiga ada ketepatan waktu, yang keempat ada efektivitas, dan yang kelima ada kemandirian. Baik, yang ketiga ada kompensasi. Nah, kompensasi merupakan bentuk balas jasa untuk karyawan yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi kan terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus atau komisi dan lain-lainnya. Adapun indikator kompensasi,
Menurut Yulandri Onsardi 2020, indikator untuk mengukur kompensasi karyawan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada upah dan gaji, yang kedua ada insentif, yang ketiga ada tunjangan, dan yang keempat ada fasilitas. Yang keempat ada disiplin kerja. Disiplin merupakan sebuah titik awal dalam mencapai kesuksesan bagi perusahaan. Disiplin kerja yang baik dapat dilihat dari tingginya kesadaran pada karyawan dalam mematuhi serta menaati peraturan yang berlaku dan besar rasa tanggung jawab akan tugas dari masing-masing karyawan. Adapun indikator dari disiplin kerja yaitu menurut Yulandri Onsardi 2020 menyatakan indikator yang dapat digunakan untuk mengkaji disiplin kerja pegawai adalah yang pertama ketepatan waktu hadir dalam bekerja, yang kedua ketaatan terhadap standar kerja, yang ketiga ada tingkat kewaspadaan karyawan, dan yang keempat bekerja etis. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antar variabel. Menurut penelitian terdahulu yakni yang pertama hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan. Menurut Jason Sebastian dan Kurniati W. Andani 2020, dari hasil pengujian kompensasi ada hubungan positif terhadap kinerja karyawan. Yang kedua ada hubungan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Muhammad Eksan 2019, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif dari disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga ada hubungan kompensasi dan disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Arman Syah et al. 2018 menyatakan bahwa secara simultan kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya hasil penelitian sebelumnya. Yang pertama penelitian Prayogi ABD Jalil 2018 dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Candana Putra Nusantara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regensi linear berganda. Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT Cendana Putra Nusantara. Yang kedua, penelitian Prayogi ABD Jalil 2018 dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Yuta Hotel Manado. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Yuta Hotel Manado. Nah, yang ketiga ada penelitian Prayogi ABD Jalil 2018 dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palu. Metode dan analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa kompensasi dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada kantor BPJS Kesehatan Cabang Palu. Nah, adapun kerangka berpikir dari penelitian ini, goal setting teori menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Seorang individu memiliki komitmen untuk mencapai tujuan, maka komitmen tersebut akan mempengaruhi tindakan dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Menurut Siswanto 2018, kinerja karyawan dalam suatu organisasi merupakan modal untuk mengerjakan barang atau jasa pada organisasi, dan gaya kepemimpinan dari suatu organisasi menjadi faktor pendorong dan pendukung dalam memimpin karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya model penelitian. Adapun hubungan variabel X1 dengan Y secara parsial, adanya hubungan X2 dengan variabel Y secara parsial, dan ada hubungan variabel X1 dan variabel X2 dengan Y secara simultan. Nah, adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, H2, disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan H3 yaitu kompensasi dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, selanjutnya metode penelitian.
Adapun lokasi penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan di KSP Chandra Sedana Asri yang beralamat di Jalan Patasaba, Belah Batu, Gianyar. Selanjutnya itu objek penelitian dari penelitian ini, yaitu objek dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan KSP Chandra Sedana Asri yang beralamat di Jalan Patasaba, Belah Batu, Gianyar. Selanjutnya adapun identifikasi variabel. Nah, dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Nah, dalam penelitian ini variabel independennya yaitu kompensasi dan disiplin kerja. Selanjutnya variabel dependennya yaitu kinerja karyawan. Nah, selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama, kompensasi. Kompensasi merupakan imbalan yang diberi oleh KSP Chandra Sedana Asri kepada karyawan dalam bentuk uang ataupun bukan uang. Kompensasi diberi kepada karyawan sebagai hasil pekerjaan atau penghargaan atas tanggung jawab mereka dalam perusahaan. Adapun indikatornya, yang pertama, upah dan gaji merupakan imbalan yang diberi oleh KSP Chandra Sedana Asri kepada karyawan sebagai hasil dari pekerjaan. Yang kedua, intensif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang diberi oleh KSP Chandra Sedana Asri kepada karyawan. Yang ketiga, ada tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, program pensiun, liburan yang ditanggung perusahaan, dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian. Yang keempat, adapun fasilitas adalah pada umumnya berhubungan dengan kenikmatan seperti mobil perusahaan, akses ke pesawat perusahaan, tempat parkir khusus, dan kenikmatan diberi oleh karyawan KSP Chandra Sedana Asri. Selanjutnya ada disiplin kerja. Disiplin kerja adalah respon pegawai yang ada di KSP Chandra Sedana Asri terhadap tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan yang harus ditaati dan standar yang harus dipatuhi. Adapun indikator yaitu tingkat kehadiran karyawan pada KSP Chandra Sedana Asri, kehadiran tepat waktu karyawan pada KSP Chandra Sedana Asri, ketaatan karyawan pada tata tertib dan aturan institusi di KSP Chandra Sedana Asri, pemberian sanksi kepada karyawan yang melanggar, dan terakhir adanya pemberitahuan jika ada karyawan tidak masuk kerja. Selanjutnya, kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan KSP Chandra Sedana Asri di Gianyar dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adapun indikatornya yaitu yang pertama kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat efektivitas, yang kelima kemandirian. Nah, adapun jenis data dalam penelitian ini, yang pertama kualitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. Yang kedua ada kuantitatif. Data dalam bentuk angka-angka atau data kuantitatif yang digunakan. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban responden yang telah diberi skor dengan bantuan skala Likert berdasarkan pada masing-masing pengukuran variabel seperti definisi operasional variabel. Nah, adapun sumber data dalam penelitian ini, yang pertama data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban responden terhadap setiap pertanyaan di kuesioner. Yang kedua, data sekunder. Data yang dikumpulkan dari informasi yang sudah ada. Data sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Baik, sekian presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.